Semua ada dalam rancanganmu. Lewati hari-hari, ku tahu tak sendiri. Ada Kau Tuhan yang selalu sertaku. Ku percaya, ku percaya. Mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, ku percaya. Tiada yang mustahil bagimu. Segala yang terjadi dalam hidupku ini, semua ada dalam rancangan-Mu. Lewati hari-hari, ku tahu tak sendiri. Ada Kau Tuhan yang selalu sertaku. Ku percaya, ku percaya. Mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, ku percaya. Tiada yang mustahil bagimu. Ku percaya, ku percaya. Mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, ku percaya. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Ya, shalom semuanya. Shalom pendengar setia Radio Good News program Orkestra. Obrolan ringan seputar kesehatan dan kesejahteraan kita bersama. Apa kabar semua? Yang sudah hadir itu luar biasa. Ya, masih dalam rangka memperingati di bulan November ini, tanggal 15 November merupakan peringatan bulan kanker paru-paru, di mana kanker paru-paru ini merupakan kanker yang cukup menakutkan bagi banyak orang ya. Namun bagi yang percaya kepada Tuhan, bagi yang masih menaruhkan harapan kepada Tuhan, kita yakin bahwa apapun jenis penyakitnya, Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Mujizat selalu ada bagi yang percaya. Amin. Oke. Ya. Bagi yang masih di dalam perjalanan, hati-hati mengendari kendaraan. Semoga selamat tiba di tempat tujuan. Anda tetap bersama dengan kami karena kita hari ini sudah kehadiran. Ini ada sepasang. Namun kalau biasanya sepasang itu karena memang pasangan ya, suami istri, istri dan suami ya sama saja. Namun kali ini edisinya sangat-sangat spesial, di mana kita melihat ini ada seorang ibu didampingi seorang putra yang sangat-sangat menyayangi ya, mengasihi mamanya, mau mendampingi ya. Pasti seseorang yang menjadi support system bagi yang sakit itu pasti pengorbanannya juga luar biasa ya. Bagaimana dia harus mengatur waktu, bagaimana dia harus lebih
mempelajari apa sih sakit penyakit yang dialami sama mama. Inilah dia kalau kita bilang bukti ya bahwa surga di telapak kaki ibu. Jadi anak selalu merasakan ibu ini semuanya itu harus dari ibu. Ketika ibu sakit, anak juga akan merasakan sakit. Ini luar biasa. Jadi tetap stay tune bersama dengan kami ya, semua pendengar Radio Good News. Saya akan hadirkan Ibu Yanti Gunawan ya. Tanpa berpanjang lebar, kita akan berkenalan secara langsung dengan Ibu Yanti Gunawan dan Handra. Oke, selamat pagi Ibu Yanti. Pagi, Selamat pagi Handra. Pagi Bu. Apa kabar? baik. Segar sekali hari ini. Nah, mungkin teman-teman di dalam ruang Zoom ini dan juga sahabat-sahabat CISC maupun yang di luar sana, teman-teman pendengar setia Radio Good News, program orkestra, mereka pasti penasaran, apa sih penyakit paru-paru kok menakutkankah, sesuatu yang membuat kita parno kah gitu kan? Nah, apa sih gejala-gejalanya? Pasti semua timbul pertanyaan seperti itu gitu. Nah, Ibu Yanti sendiri tahun berapa kalau boleh saya tahu ketika terdiagnosis? 21 tahun 2021 bulan Juli. 2021 ya. Oke. Kemudian gejala-gejalanya seperti apa ya, Bu? Gejala sih nggak ada gejala ya. Saya Nah, kan medical check up tiap setahun sekali. mhm. Jadi pas tahun 2021 saya medical check up di ronsen di apa tahu ada modul di paru-paru kiri atas. Oke. Mhm, mhm. Modul buru-buru anak saya gerak cepat Handra. Ya, jadi Mama tuh tidak bergejala ya. Jadi kalau paru itu kan seperti ya kita ketahui bahwa tidak ada saraf ya di Baik. paru. Jadi ketika misalkan ada tumor pun itu kecuali tumor itu menutup daripada saluran udara, maka tidak ada tuh sesak nafas terjadi. Dan untuk kasusnya Mama itu tidak bergejala karena tumornya itu ada di paru kiri atas yang paling ujung. Oke. Jadi Iya, iya. untuk Mama tuh tidak bergejala dan sebelum didiagnosa pun Mama itu masih sempat jalan-jalan di Bali 2 minggu. Wah, Ya, senang traveling juga ya Ibu Yanti Iya. ya. ya, jadi masih sempat tuh jalan-jalan 2 minggu di Bali. Nah, seperti yang dibilang oleh Mama, jadi tuh Mama tuh memang rutin medical check up setiap tahun. Cuman di tahun 2020 kan ada COVID. Jadi kami tidak melakukan medical check up di tahun 2020. Nah, di 2021 kebetulan kan Papa pengen medical check up. Jadi ajak Mama medical check up. Nah, sepulang dari Bali itulah baru dilakukanlah medical check up. Nah, di saat X-ray ronsen itu ketahuan tuh ternyata ada tumor di situ. Makanya kita langsung konsultasi dengan dokter. Ini apa nih? Ya, kemudian akhirnya ya ketahuan lah bahwa tumor ini ya tumor kanker. Itu sih. Ya, ini menarik ya, karena sebagian orang kan taunya ya namanya kalau udah yang kena kanker itu pasti ada, masa sih nggak ada gejalanya, masa sih nggak ada tanda-tandanya kan gitu, mungkin capek kah, mungkin udah terasa pokoknya beda lah, penglihatan agak kabur kah, terus yang nggak biasa terjadi saat itu gitu kan. Nah, ini malah special case ini, nggak ada gejala, nggak ada sign ya, nggak ada tanda-tandanya, namun langsung ada modul gitu, ada tumor gitu kan. Nah, ini luar biasa. Oke, ini Bu Yanti, setelah Ibu Yanti terdiagnosis gitu, udah ada modulnya gitu kan. Iya. Terus apa sih saran yang dilakukan dokter dan Ibu Yanti langsung mengiyakan ataukah langsung mencari lagi second opinion atau bagaimana? Handra mungkin bisa jelaskan. Iya, jadi
sebenarnya tuh kan pas waktu ketahuan nodules, nah memang kita tuh bener-bener kayak apa ya? Jadi tuh pertama kali terdiagnosa kanker itu sebenarnya kan kita nggak tahu tuh kanker paru itu apa gitu loh. Jadi saat itu tuh blank banget gitu loh. Dan di saat itu kita melakukan disarankan oleh dokter itu untuk melakukan CT scan. Nah, CT scan untuk yang awalnya kan X-ray. Kata dokter, ayo diperjelas aja dengan CT scans gitu loh, supaya tumornya itu lebih kelihatan. Nah, pada waktu kita melakukan CT scan, hasilnya itu malah tambah parah. Yang di X-ray Oh, itu cuman di paru, kok di CT scan tuh hasilnya tuh ada di tulang gitu loh. oh, Nah, oh. jadi tuh kita tuh saat itu tuh bener-bener blank banget karena dokter bilang, wah ini kalau dari tulang, ini udah stadium 4 dia bilang. Nah, kita tuh bingung banget gitu loh. Kok bisa gitu loh dari eh dari yang cuma di X-ray di paru, lalu kemudian CT scan ada di tulang gitu loh. Tapi memang sih kalau mama itu mungkin kita akan ceritakan ya kebesaran Tuhan ya untuk diagnosanya mama. Jadi tuh diagnosanya mama tuh mungkin eh, berbeda dengan sebagian orang gitu loh. Dimana kalau sebagian orang itu mungkin didiagnosa awal, terus kemudian didiagnosa akhir, biasanya naik tingkat gitu loh. Tapi kalau mama itu beda, didiagnosa awal sama diagnosa akhir malah turun tingkat gitu loh. Oh, Jadi tuh bener-bener kayak kuasa Tuhan miracle. ke hidup Ya, mama ya, gitu loh. ya, Jadi ya. awal itu mama dibilang stadium 4 karena menurut hasil CT scan ada di tulang klavikula gitu loh. Tetapi kemudian kita lanjutkan lagi dong dengan PET scan Mhm. ya, dengan PET scan supaya diperjelas lagi nih, ini benar nggak nih hasilnya gitu loh, dengan beda rumah sakit gitu loh. Heeh. Nah, di beda rumah sakit dilakukan PET scan, nggak ada di nggak ada di tulang gitu loh, cuma ada di paru-paru doang gitu loh. Nah, Hmm. akhirnya dokternya bilang, ini turun peringkat nih, turun tingkat nih dia. Jadi dari stadium 4 turun peringkat jadi stadium 2B karena Hmm. ada cuman di paru doang. Nah, terus kemudian dokter bilang, ya udah dah cepet-cepet dah dioperasi deh supaya nggak menyebar nih. Nah, waktu diambil lagi, ukurannya mengecil. Jadi Hmm. ukuran yang dilihat dari foto dengan ukuran yang sudah diambil itu kan diukur lagi tuh di lab ya. Mhm, mhm. Itu ukurannya tuh lebih mengecil. Jadi ukuran 6 cm jadi 5 cm. Nah, Oh, ketika 5 oh. cm, stadiumnya turun lagi dari 2B menjadi 2A. Jadi itu Mhm. benar-benar tuh kalau menurutku tuh mama tuh ya benar-benar kebesaran Tuhan banget ya. Jadi tuh dari stadium yang awalnya kita udah shock banget, seluruh keluarga udah shock banget, yaitu udah belum apa-apa, nggak ada gejala, nggak ada apa, tiba-tiba stadium 4, terus kemudian turun jadi stadium 2B, lalu turun lagi jadi stadium 2A. Nah, itu benar-benar tuh kayak, ya, kita mau ngomel di awal dengan dokter yang pertama juga susah juga ya. Maksudnya ini Bersyukur suatu hal ya, yang membahagiakan bersyukur. juga, bersyukur gitu loh. Bersyukur gitu loh. Akhirnya Mhm. iya, jadi kebesaran Tuhan banget kalau mama itu mungkin agak berbeda dengan yang kebanyakan di mana ternyata tuh ada stadiumnya tingkat gitu loh. Tapi mama tuh kebalikannya, stadiumnya tuh malah turun gitu loh Mhm. dari yang didiagnosa di awal gitu loh. Jadi benar-benar sih kebesaran Tuhan banget dari yang stadium yang besar ke stadium akhirnya sekarang tuh stadium kecil gitu loh. Iya, iya, iya. Jadi kalau sebagian orang yang namanya terdiagnosis ya, sometimes mereka langsung, "Yah, Tuhan, kenapa saya? Kok saya kena sih sakit seperti ini?" Gitu kan. Nah, kalau Bu Yanti malah, "Makasih ya Tuhan, ini ternyata saya kok enggak sampai yang menakutkan," gitu, malah ininya, ada ini, ada turun peringkat gitu kan, itu kan sesuatu yang luar biasa gitu Iya, ya. mujizat Nah, Tuhan. mujizat Dan Tuhan. Mami mungkin juga bisa cerita kali ya, Mas ya.
pengobatannya itu gimana. Kayaknya Ya. kalau mama tuh kalau pengobatan tuh selalu terima aja dari dokter. Pasrah, apa aja Oke. pasrah. Umur tangan Tuhan kan? Ya, ya, betul Iya, sekali. kita pasrah aja, terserah apa Iya. kata Tuhan aja. Iya, makanya kita juga membagikan edukasi kepada masyarakat ya, terutama pada pendengar radio pendengar setia radio Good News ini ya, di program orkestra, bahwa kita itu nggak bisa juga kalau misalnya orang kadangkala ada ya yang sakit, kamu pakai dokter siapa sih?" Gitu, Hmm, "Bagus nggak?" Gitu kan, selalu ada pertanyaan seperti itu. iya, Kalau bagus saya mau ikutin, kalau yang kurang bagus saya nggak mau ikutin. Sebetulnya kalau kita yakin, kita percaya, kita kan dengan doa ya kan, dengan betul. doa Tuhan memberikan jalan gitu. Kita minta Tuhan memberikan jalan kepada kita dan dipilihkanlah dokter yang terbaik buat kita. Kalau saya Betul. berpikir seperti itu. Jadi Iya, kita nggak bisa juga selalu mengambil patokan, "Oh ya dokter ini bagus, pasti saya cocok." Belum tentu juga ya, belum Ibu ya. tentu. Iya, iya, belum tentu. Jadi yang penting kita ora et labora, berdoa, Iya. tapi kita tetap harus Berdoa berusaha. sembari bekerja, Iya, berusaha. betul sekali. Jadi Iya, berdoa saja juga kan nggak cukup kalau tanpa usaha. Jadi usaha kita tetap betul, harus berusaha gitu. Nah, berusaha. kemudian setelah terdiagnosis seperti itu, dilakukan biopsi ya, Bu Yanti ya. Kita Nah, lakukan. Nah, sebelum, dilakukan biopsi, apakah mungkin dari Handra atau dari Ibu Yanti sendiri sudah mengetahui bahwa biopsi itu apa gitu? Karena sebagian di luar sana masih berpikir dengan biopsi itu nanti kanker Anda akan menjalar lebih cepat, akan menyebabkan penyebaran, itu bahaya loh kalau biopsi. Pernah nggak sih sepertinya, mendengar seperti itu sebelumnya? Saya pasrah aja sama Tuhan Yesus. Iya, luar biasa. Terserah apa katanya. Ya biopsi, dokter bilang biopsi, ya kita biopsi, kan tahu apa Iya, nih hasil-hasil cairannya. dari biopsi kan yang Iya, akan menentukan ya dari iya, hasil patologi anatominya gitu. iya. Kalau Handra Kalau sendiri gimana waktu Mama dinyatakan harus dibiopsi gitu, apa reaksinya dari Handra? Kalau aku kan sebenarnya itu kan ya dalam posisi sebenarnya Hmm, apa ya ingin memberikan yang terbaik ya untuk mama ya, menurut prosedur-prosedur yang aku maksudnya standar tata laksana yang seharusnya dilakukan oleh mama. Tapi kan yang terpenting itu sebenarnya adalah dari pasien sendiri mau melakukannya atau enggak gitu loh. setuju. Contohnya Betul. misalkan eh, tata laksananya adalah melakukan biopsi. Tapi kalau dari pasiennya sendiri tidak mau kan kita juga susah kan. Betul, betul. Terus kemudian habis biopsi misalkan tata laksananya adalah kemoterapi. Tetapi Mhm, kalau dari pasiennya sendiri tidak mau melakukan kemoterapi, ya juga susah. susah juga ya. betul. Dan setelah kemoterapi misalkan minum obat. Tapi kalau dari pasien sendiri tidak mau melakukan minum obat juga susah juga ya. Nah, sebenarnya kalau yang saya lumayan apa ya appreciate ya, yang lumayan saya appreciate dari Mhm. mama itu adalah pasrah gitu loh. Jadi apapun itu malah dihajar gitu loh, dihajar maju gitu loh. Dan Sambil disiplin ya, dan Iya, disiplin ya ya Mama ya. heeh. benar benar. Bahkan dia pada waktu biopsi atau kemo, dia malah yang eh, excited gitu loh. Kapan nih kemo selanjutnya gitu loh. Waduh. Iya benar. Jadi tuh mama itu tipe orang yang benar-benar kayak pasrah Mhm, dan dan ingin sembuh gitu loh. Jadi tuh ketika even dokter setelah biopsi karena kan mama kan di stadium awal ya. Jadi ya. tuh mama itu diberikan opsi mau kemo atau enggak kemo itu Oh. boleh. Karena mama akhirnya tuh akan minum obat target terapi. Jadi karena minum obat target terapi, mama dikasih opsi mau kemo atau tidak kemo. Itu nggak Mhm. apa-apa kalau Mmm, menurut dokter yang kita pergi. Nah, tetapi memang ada 5% survival rate, apa mhm, peningkatan gitu loh. iya, Nah, iya. aku tanya ke mama,
Mama mau ikut gak? Mau kemo atau enggak? Dia malah bilang, ya udah kemo aja gitu loh. Semangat. Semangat gitu. Iya, Iya, jadi actually memang dari semangatnya si mama ini yang membuat mama Iya. malah tambah sehat gitu kan. Malah membuat membantu meringankan juga tim medis yang mengobati gitu. Karena kan kalau dokter itu ketika menghadapi pasien yang takut dok, jangan deh dok atau apa. Nah, dokter kan juga bingung ya. Jadi kita memang harus ini juga eh, punya semangat dari diri sendiri karena saya mau sembuh, saya mau mengikuti gitu anjuran dari dokter ya kan. Apa yang diinstruk sama dokter saya ikutin ya begitu ya, Mama Yanti ya. Iya. iya. Bahkan dokter pun juga sampai bingung, ini yang mau dioperasi yang mana? Karena pada waktu dokter masuk ke ruang pasien, waktu kita rawat inap, ini mama tuh nggak bisa diem. Jadi dia pindah satu ranjang ke ranjang penunggu gitu. Dan dia nunggu di ranjang penunggu gitu loh. Makanya dokter yang nanya, ini mau dioperasi yang mana gitu. Ya habis sempit di sini saya ke sini. Ya, jadi Ini tuh mama nih sangat energik ini kelihatannya memang mama nih mudanya ini pasti seseorang yang sangat energik dan supel ini pastinya ya. Ini ngomong-ngomong Bu Yanti putranya ada berapa? Mungkin Putra 2, kakak adik. putri 2. Oh, ada 4 ya. Handra ini yang bontot. Yang kedua. Oh, yang kedua. Ya. Aduh, luar biasa ya. Mau ya, mendampingi mama, itu yang luar biasa. Handra tapi ini yang terpenting masih sih single sebenarnya kan kah mama atau ya, sudah berkeluarga? Belum. belum. Oh, masih single ya. Nanti saya Ya. marketingin ya. Ya. Saya Jadi tawarkan gitu ya. Enggak bercanda Bu bercanda kidding. Valencia, yang paling penting tuh sebenarnya dari pasien sendiri sih. Kalau menurutku sih, Betul, bahwa betul. dari pasien itu harus sudah punya memang keinginan untuk sembuh Ya, ya, dan ya. harus ini sih, harus mau ya mau melakukan treatment. Semangat kita, Ya, ya kan? Apa betul. saran dokter kita laksanain. Iya, Dokter iya. suruh ini ya ini, dokter sono ya ono. Umur kan Betul. tangan Tuhan di atas. Iya, betul sekali, betul Betul sekali. kan? Yang penting kita Betul. berdoa sambil Mm-mm, berusaha, ya mm-mm, kan? mm-mm, mm-mm, mm-mm. Nah, eh, Bu Yanti, setelah Bu Yanti udah dinyatakan dokter, oh ya ini kemo ya, akhirnya di Iya, kemo. Oke, kemo. target terapi. Oke. Nah, Ya. eh, apa sih kan kalau yang namanya kemoterapi itu ada yang tanda-tanda ada menyebabkan side effect-nya gitu, ada yang katanya rambutnya jadi rontok kah, bibirnya pecah-pecah kah gitu kan. Nah, kalau Bu Yanti sendiri gimana? Dokter juga heran, kok rambutnya nggak rontok? Wah, luar biasa. Iya, kok ibu rambutnya nggak rontok ya? Ya fisiknya kali kuat katanya. Gitu. Ya udah nggak ada gejala apa-apa. Habis di kemo langsung pulang. Oh, oke. Itu Jadi jalaninnya berapa cycle kalau untuk kayak ini Kemo terapinya? 4, Kemo. 4 4. ya. Berapa lama sekali? 3 minggu sekali ya? 3 minggu sekali. Oh. Jadi dari awal sampai akhir kemo itu tidak ada kerontokan rambut. Enggak, dokter juga bilang, ini kok ibu rambutnya nggak rontok ya? Oh fisiknya kuat kali. Oh, bibir juga enggak kering, Enggak, enggak sampai pecah-pecah. enggak. Luar biasa ya. Karena kan sebagian survivor menceritakan bahwa ketika kemoterapi itu ada yang sampai kukunya hitam-hitam, ada yang terjadi di pecah bibir, kemudian enggak ada bisa merasakan sesuatu Ya, ketika makan pun tanpa rasa hambar gitu. Nah, Ibu Yanti malah enggak ya, tetap bisa makan enggak. ini. Saya dikasih sebelum di kemo saya dikasih makan habis piring. Wow, luar biasa. Habis. Hebat ya Mama ya, Handra. Jadi Kan makan kita apapun, pengen sehat, makan ya kan? apapun terasa ini ya, terasa enak Iya, gitu ya. iya. Dan memang obatnya harus dikonsumsi whole life atau gimana seumur hidup atau hanya berapa Iya, berapa lama betul. untuk ya, minum obat? jadi tuh ya ini beruntung mungkin kembali lagi yang kemoterapi itu ya. Jadi Mm-mm. mama memang Tuhan baik lah untuk mama gitu loh. Jadi ketika mendengar hal-hal yang negatif mengenai kemo itu tidak terjadi Iya. ketika mama mengalami kemo yang mengenai misalkan rambut rontok
lalu kemudian bibir pecah-pecah, atau transfusi darah, itu nggak pernah gitu terjadi untuk mama. Jadi semua tuh lancar selama pas siklus kemo. Nah, setelah kemo memang sekarang minum obat target terapi dan tergantung nih target terapinya itu tergantung dokter. Ini mau sampai kapan? Jadi kalau menurut riset sih sampai 3 sampai 5 tahun. Cuman kita nggak tahu sampai kapan nanti bakal minum. Ini udah minum sampai dengan 2,5 tahun sih target terapinya. 2,5 tahun ya. Maaf yang ya karena bocor suaranya. Iya. Kemudian Ibu Yanti setelah harus menjalani kemoterapi ya kan rutin pastinya untuk kontrol kembali ke dokter ya untuk mengecek lagi bagaimana kondisi kesehatan gitu. Nah, apa yang Ibu Yanti lakukan gitu setelah mengalami masalah kanker perkankeran inilah paru-paru ini ya. Saya mau flashback sebentar deh ke belakang gitu. Tadi dikatakan tidak ada gejala ya, tidak ada ini. Tapi orang mengatakan bahwa sakit kanker ini memang kalau dibilang gejala tidak ada gejala, tapi kita ada faktor risiko ya. Faktor risiko itu banyak sekali. Mungkin dari yang namanya, saya yakin kalau Bu Yanti kan pasti nggak ngerokok ya kan. Apakah dulunya Bu Yanti waktu bekerja mungkin lingkup pekerjaannya Ibu Yanti ataukah dari keluarga gitu ada yang perokok kah? Ya kita di rumah kan wira usaha nih. Wira Ya. usaha kan ada orang ngerokok apa jadi mungkin paru-paru saya lemah. Jadi Pagi-pagi pagi Dokter ini Mega. TA Ya. paru temanku. Saksian. Dokter Mega. Oke, selamat pagi Dokter Mega. Oke, ya gimana Bu Yanti kita lanjutkan? ya kan kita kan ibaratnya wira usaha nih di rumah. Jadi ada orang belanja rokok, ada orang belanja. Kan dulu nggak pakai masker. Baru Betul, sekarang aja betul. kita pakai masker. Iya, Jadi iya, betul kemungkinan sekali. paru-paru saya lemah kali. Jadi setahun demi setahun saya kena. Iya, jadi kita bisa dikatakan bahwa perokok pasif itu juga sebenarnya menjadi salah satu faktor resiko ya perokok pasif karena kita kan Iya, menghirup tanpa ada filter. Kalau perokok aktif betul. itu masih ada filter. Namun ini kita tetap harus menjelaskan kepada pendengar radio Good News bahwa memang kalau yang namanya faktor resiko itu untuk paru-paru itu lebih besar ya di asap rokok ya di asap rokok karena rokok itu kan asapnya bisa menyebabkan yang namanya karsinogen ya itu yang salah satu penyebab dari kanker gitu kanker apapun sebenarnya bukan cuma kanker paru-paru sih tapi memang lebih banyak menekankan di kanker paru-paru ya Ibu ya Bu Yanti pola makan nah ini pola makannya seperti apa ini karena kan banyak faktor resiko ya pola Sekarang makannya itu saya pola seperti makannya apa? masak di rumah yang ini aja, yang ayam kampung apa pokoknya yang ngejus di rumah, Nggak mau ngejus. beli ya, Jadi pokoknya ini ya aja. ngejus di Homemade rumah. is better. Ya tiap hari minum segelas. Gitu ya. Sampai Nah, sekarang. kalau sebelumnya mungkin masa mudanya, waktu masih remaja gitu ya, apakah ini juga suka juga mengkonsumsi yang namanya instan-instan, yang namanya makanan-makanan yang ya seperti Ya begitulah. Kalau kita masih muda, apa ya? Nggak tahu begini kita mencegah dong, ya kan? iya, Minum mencegah akan jus, lebih baik ya. iya Nah, inilah minum jus apa mm, gitu. Ya udah sampai sekarang. Sekarang masih ngejus. jus ya. Ya, jadi sekarang ini kita juga mengingatkan kita kembali sebenarnya ya dulunya mungkin kita waktu masih muda gitu maunya makannya pokoknya yang enak-enak Anak-anak. ya kan, yang instan-instan gitu. Iya. Tapi memang makanan-makanan seperti itulah yang enak-enak itu yang justru unhealthy gitu kan ya, yang kurang sehat buat tubuh kita gitu. Namun kalau misalnya kita sekarang sudah sadar mungkin dari Ibu Yanti ya
mungkin bisa membagikan kepada anak-anak atau keluarga ya, Handra ya, mungkin makanannya lebih dijaga ya kan, Iya. untuk Heeh. pola hidup kita dijaga, Iya. pola makan dijaga, kemudian juga Heeh. pola istirahat. Ini kan semua menjadi salah satu faktor resiko ya, Ibu ya. Betul. Nah, Heeh. kemudian Bu Yanti, setelah ini gitu, setelah sudah, mengidap yang namanya kanker paru-paru, sebenarnya sakit penyakit apapun, nggak cuma paru-paru ya, kita yang namanya tangan luka aja udah sakit banget, apalagi yang namanya kanker ya. Betul. Nah, terus bagaimana sih, apa yang Ibu Yanti lakukan terhadap keluarga mungkin, untuk kita harus selalu aware atau bagaimana terhadap anak-anak gitu. Kita kan Iya. sebagai ibu pasti lebih aware terhadap anak-anak dan Iya. keluarga ya, Bu, ya. Hmm. Apalagi Hmm. kita sudah mengalami gitu. Bagaimana Ibu Yanti? Gimana deh ngomongnya? Ini ada jubirnya, jubirnya luar biasa Ya loh. sebenarnya sih lebih ke arah ini sih, maksudnya kalau kami dari anaknya itu lebih ya menjaga untuk hidup lebih sehat sih sejak mama didiagnosa kanker paru. Dan satu lagi itu juga kami tuh lebih sering pakai masker sekarang karena ya apparently bahwa kanker paru itu kan ya satu adalah asap rokok, tapi kedua itu juga adalah dari asap dari polusi udara gitu loh. Polusi udara juga sebenarnya adalah kontribusi juga sebenarnya untuk kanker paru. Makanya dari kita selain kita menjaga hidup lebih sehat, menghindari makanan instan atau makanan pengawet, dan kita juga lebih sering sih pakai masker untuk ke daerah-daerah yang polusinya itu lumayan tinggi sih. Karena jujur aja seperti yang Mama bilang bahwa Mama kan wirausaha, which is dia menjual rokok sih, jadi FMCG I lah ya. see. Jadi dia nggak jual rokok, dia jual rokok tapi dia tidak merokok. Ngerokok, nggak ngerokok, Iya, enggak. iya, Nah, betul, Enggak. betul. jadi Ya. orang-orang yang beli rokok itu kan ya kadang-kadang dia ya merokok gitu loh. Jadi mama itu perokok pasif, itu yang pertama. Tapi di samping itu juga kami tinggal di lingkungan yang lumayan polusinya tinggi Iya. di saat itu Hmm. gitu loh. Nah, itu juga merupakan salah satu faktor lah, salah satu faktor penyebab. Jadi sih sebenarnya untuk kanker paru, kalau yang saya lihat ya bahwa eh, katanya itu tidak ada faktor risiko turunan dari kanker paru. Yang ada itu adalah faktor dari eksternal. Yang paling besar itu adalah yang faktor merokok. Dan kedua ini yang sebenarnya menjadi perdebatan itu adalah faktor daripada zat polusi udara sih. Iya, Nah itu betul. juga salah satu yang sebenarnya agak riskan ya, apalagi Jakarta ini Iya, kan salah satu kota yang terpolusi ya. Nah itu iya. juga yang kami juga berusaha untuk pakai masker sih kalau misalkan keluar. Itu juga salah satu gaya hidup yang kami berusaha untuk terapkan sih. Iya, karena kan salah satu yang kita ketahui tar itu kan pelapis aspal itu kan juga Iya. bisa menyebabkan ini juga selain di samping karsinogen dan polusi-polusi ya itu juga berbahaya sekali. Namun ya kadangkala kita kan sebagai manusia kadang kita pikir enggak lah masa kayak begitu ini padahal kalau kita mau lebih dicerna sebetulnya kita dari pakaian kita aja sudah ada zat kimia ya. Nah, itu sebenarnya banyak sekali faktor resiko gitu. Tapi kita kan manusia itu kan kita aktif ya. Kita harus bisa lebih cerdas, kita harus bisa lebih cerdik untuk menyikapi gitu. Jadi kita tahu bahwa oh ya hal yang ini kurang baik ini ya seperti yang Hendra tadi sampaikan ini bagus sekali tetap mengenakan masker kalau keluar rumah itu. Ini berarti pandemi ini memberikan kita pelajaran baru ya. Kita bisa lebih aware terhadap diri kita untuk menjaga lah ya untuk bisa mengantisipasi gitu betul ya Handra ya. Dan benar. Dan sebenarnya itu sel kanker itu kalau menurut saya lihat sih sebenarnya ya akan menyerang ke bagian tubuh kita yang paling lemah gitu loh. Nah dalam case mama itu memang mama itu kan paru-parunya paling lemah, which is dari muda itu mama itu ada asma.
ya kan, Oh. ada asma gitu loh. Jadi sering batuk dan Mm-mm, bukannya batuk karena Iya, asma gitu iya. loh, batuk karena mm-mm, asma gitu. mm-mm, Jadi memang kita udah tahu bahwa adalah bagian tubuh mama yang paling lemah itu adalah paru-paru. Tapi we mm-mm, never thinks that bahwa mm-mm, paru-paru itu yang akan menyebabkan kanker paru gitu loh. mm. Dan yang kita lihat sih memang bahwa sel CA itu ya di setiap manusia itu kan pasti ada mutasi kan. Tetapi Yes. seberapa seberapa banyak sel itu akan bermutasi dan dia akan grow secara rapidly di dalam tubuh. Dan kalau kita lihat sih dalam case mama dia menyerang bagian tubuh yang paling lemah untuk mama itu apa sih? Iya, betul betul. Jadi kita sebenarnya yang namanya cancer itu kan dia bisa timbul ya di saat antibodi kita melemah ya. Di saat kita Nah, mungkin saat itu ya ada stres pekerjaan kah, depresi kah. Kadang-kadang orang masih bertanya, kok bisa ya dia udah healthy life, dia olahraga, dia juga makannya juga yang sehat, bahkan kadang-kala kita mendengar orang udah vegetarian ya kan, kemudian dia tidur juga cukup waktunya segala macam. Nah itu kita nggak tahu bahwa banyak sekali faktor resikonya gitu kan. Jadi ya memang kembali lagi ke kitanya gitu ya. Itulah yang namanya hidup, kita memang yang bisa kita hindari mungkin bisa kita hindari. Namun ya kita kalau sudah terjadi ya harus kita waspadai, Terima. ya kita lakukan pengobatan yang tepat Iya, gitu kan. betul. Nah, Bu Yanti, selama Ibu Yanti mungkin saat terdiagnosis atau apa, kan pasti Bu Yanti saya yakin pasti banyak temannya ya kan, pasti banyak koleganya. Ketika orang terkena sakit, kadang-kadang itu teman-teman yang biasanya ya lebih aware, mereka itu lebih care dan merasa ada empati gitu kan. Ada nggak sih yang menawarkan, Bu Yanti, kenapa nggak pakai cara ini aja gitu? Ini ada loh dengan cara herbal, alternatif gitu Herbal. kan, he- dengan cara ini gitu. herbal, Pernah nggak Nih, sih ada yang herbal seperti namaste. itu? ada yang kasih tahu, cuman saya nggak percaya. Saya percaya ke dokter aja. Herbal-herbal maybe ada yang tawarkan, tapi Ada, ada masa ya. dokter aja kita gimana ininya. Iya, karena yang namanya kanker ini kan penyakit yang serius ya. Kita harus harus disikapi dengan cara yang serius juga gitu dengan tim medis, karena lewat tim medis lah kita bisa tahu kan ada MRI-nya, ada PET CT Oh, scan-nya, iya, USG-nya, sehingga kita heeh. lebih bisa terfokus pada Betul. sakitnya kita gitu. Kalau Iya, misalnya herbal, orang kadang-kadang bertanya, nggak boleh diapa-apain nggak sih gitu. Mar kita minum herbal? Herbal sih is okay ya kan. Namun kalau kita mau mengkonsumsi herbal itu harus setelah kita menjalankan terapi. Kita Hmm. sudah selesai ya kan pengobatannya gitu. Herbal itu bisa kita gunakan sebagai suplemen, sebagai vitamin lah istilahnya ya, sebagai kita punya ini pendamping gitu. Tapi harus konsultasi dulu kepada dokter yang Dokter, menangani iya. kita gitu. Iya, mau tambahkan aja. Sebenarnya pada Mm-mm. waktu mama kemo pun, sebenarnya dari keluarga, dari adik mama gitu, bilang, ngapain sih kemo? Hmm. Tahu kan efek kemo nanti rambut rontok, terus kemudian BAB juga susah, dia Betul. bilang. Dan belum tentu juga, kan udah diambil, Iya. udah Angkat. diangkat, dioperasi, dan sebagainya. Tapi kan kadang-kadang kan orang itu melihat dari katanya ya. Iya. Dan katanya-katanya itu kan tergantung daripada sumbernya siapa ya. Apakah itu sumbernya benar atau sumbernya tidak benar. Jadi makanya sebenarnya kembali lagi sih ke diri kita sendiri bahwa kita yang kayak mama yang menjalani ya keputusan itu di mama bahwa mau ini atau mau yang itu gitu loh. Dan beruntungnya itu adalah mama itu percaya kepada medis Ya. dan berusaha untuk ya mengurangi katanya gitu. Itu yang paling Karena penting ya. Itu benar-benar justru yang paling karena penting. karena di dalam dunia perkankeran begitu banyak katanya gitu loh. Gitu loh. Setuju. Begitu banyak katanya. Dan belum tentu yang memberikan katanya itu adalah orang yang benar-benar pernah mengalami siklus daripada treatment gitu. Karena mereka juga mendengar
dari orang lain juga yang Iya, katanya juga betul. gitu loh. Nah, jadi ya memang kita harus percaya kembali lagi percaya ke diri kita sendiri sih sebenarnya bahwa oke kita sudah memilih dokter yang kita pilih salah satu yang dokter kita percayain ya sudah kita percaya sama dokter ini lalu kita percaya sama diri kita sendiri dan setelah itu ya serahkan kepada Tuhan sih Betul. karena kalau enggak nanti pusing karena begitu banyak katanya Kayak di trio dalam kuek-kuek ya, benar benar katanya-katanya. benar. Waduh, kalau nggak bingung gitu. Mulai dari makannya, mulai dari kemonya, mulai dari herbalnya, mulai dari apanya pun di dalam dunia perkantoran itu banyak katanya gitu loh. Setuju. Jadi benar deh. Nah, itu jadi ini sebenarnya kita mengedukasi juga masyarakat kita ya. Jangan selalu mendengar katanya si anu ya, di situ ada loh dokter yang pandai, yang dokter yang pintar gitu. Katanya ya si anu dia sehat loh dengan herbal ini. Nah, karena semua katanya pas kita tanya, "Oh ya, Ibu sudah tahu, sudah pernah mengalami?" Enggak sih, katanya teman saya. Nah, teman saya itu masih ada saudaranya juga gitu. Jadi sebenarnya siapa gitu kan? Nggak ada bukti nyata intinya ya kan. Menurut saya dokterlah orang pintar yang terbaik. Karena Benar. mereka bisa mencapai gelar dokter itu nggak dalam waktu yang singkat gitu loh. Mereka itu butuh belajar ya kan, butuh untuk meneliti, ada research-nya gitu. Apalagi sampai menjadi onkolog gitu kan, nggak gampang gitu. Jadi kenapa lagian kadangkala orang-orang berpikir, kalau misalnya yang herbal itu kan instan, kita nggak Iya. perlu lama-lama, nggak perlu di kemo. Bahkan ada yang alternatif itu katanya nggak perlu loh yang namanya pakai pisau. Langsung ditempel tangan sembuh kanker kamu hilang. Nah, magic, Benar, magic. benar. Ya kan Iya. magic. Tapi ya Jadi maybe kita juga nggak bisa bilang oh iya itu nggak benar atau apa kita nggak bisa. Ya kan masing-masing punya ranahnya gitu, masing Kepercayaannya. kepercayaan benar-benar. masing-masing. Karena menurut Namun saya sih yang paling penting itu kita ya percaya kepada kalau misalkan memilih udah dokter dan ya udah kita percaya sama dokter itu dan kita percaya pada diri kita sendiri lalu serahkan selanjutnya kepada Tuhan. Tuhan. Karena kalau enggak nanti bingung gitu loh. Treatment satu belum selesai tiba-tiba kita kita stop gara-gara kita mendengar katanya gitu loh. betul. Nanti nggak selesai-selesai treatmentnya Betul gitu loh. sekali, iya iya. Nah, kita kembali lagi kalau tadi kita sudah bicara panjang lebar tentang yang jasmani lah ya, kita boleh dong ya kembali ini untuk rohani gitu. Karena ini kan memang kita juga memberikan satu kesaksian ya, apa seperti Bu Yanti, Tuhan memberikan kasih dan memberikan suatu mujizat kepada Ibu Yanti. Nah, apakah dulu Ibu Yanti mungkin waktu masih sebelum kena sakit gitu memang aktif untuk pelayanan di gereja gitu. Boleh Ibu Yanti bagikan sedikit kepada kami-kami ini. Mama itu tidak beragama, bukan Kristen, Mudah. Oh, Buddha. Buddha. Ya sama Iya. saja kan kita juga semua Iya. satu Tuhan ya kan. Mau Iya. Buddhis, mau apa Gautama, Iya. Siddhartha Iya. Gautama juga Iya. mengajarkan Ya, kebaikan ya kan. Betul. Tuhan juga mengajarkan kebaikan. ya. Saya rasa nggak ada yang namanya agama yang mengajarkan kita, oh ya kamu nggak usah berdoa atau kamu nggak ini. Enggak, sebenarnya semua tuh Tuhan itu satu gitu. Hanya cara kita aja yang berbeda-beda gitu. Nah, bagaimana sih dengan Ibu Yanti? Ibu Yanti rajin untuk datang ke wihara dulunya atau bagaimana? Ya, kita tiap sebulan 2 kali kita pergi ke Cai wihara. Cap Go. Ya, cecap gol. Dan pasti makannya healthy food ya, makanya yang sayur-sayur vegetarian ya. Yang ini saya juga Cuma suka loh suka-suka makan sebenarnya. begitu, suka-suka enggak, bebas kita. Dulu kan kita nggak tahu kena cancer paru. Jadi makan Ya, seininya aja. ya, iya. Ya sekarang kita makannya yang teratur. Teratur ya. Kaleng-kalengan, apa, ya kita nggak makan. Ibu Yanti Sama ngomong-ngomong dari jus, daerah mana ya Jakarta. asalnya? Jakarta asli ya. Iya, iya. Oke, biasa kalau dari daerah kan
Ya, kalau kita lihat dari daerah Sumatera, makanannya kan kebanyakan daging-dagingan Iya. gitu kan. Nah, jadi biasanya tuh suka ditanya gitu, emang asalnya dari daerah mana? Tapi saya itu sudah beberapa kali bertemu dengan orang-orang vegetarian ya kan, yang benar-benar yang apa, yang tidak mengenal yang namanya daging, tapi kena juga. Jadi dia juga kankernya bukannya stadium awal, stadiumnya sudah 4 bahkan gitu. Nah, artinya apa? Sebetulnya itu juga tidak membuktikan bahwa dengan vegetarian pasti kita bebas dari kanker, ya kan? Betul. Jadi faktor resiko tuh banyak sekali gitu. Nah, kita sekarang cerita-cerita support system. Bu Yanti ini kan support sistemnya kan kalau kita lihat ini Handra yang sangat ini mendampingi terus, kalau mamanya ikut acara juga Handra dampingin. Kalau dari Bapak sendiri juga mendampingi tentunya ya. Bapak ini aktif Ada aktif. aktif ya. Jadi Cuman Bapak nggak tahu cara-cara kedokteran, yang tahu Handra. Jadi Handra yang ngedamping. luar biasa Handra. Eh, Kemudian putri-putri dari Ibu Yanti sudah berkeluarga. sudah. Sudah ya. Sudah. Belajar juga ya dari mamanya ya. Udah kayak begini harus Iya. bisa lebih aware Jadi ya makan terhadap. mesti dipilih-pilih yang mana yang bagus, apa gitu. Betul sekali, Ya kan? betul sekali. Iya. Jadi Ibu Yanti setelah apa terdiagnosis ya kan. Kemudian apa ininya Ibu Yanti atau Handra untuk mencari tahu gitu, berani mencari tahu apa mungkin ada komunitas kah yang bisa membantu gitu untuk bisa menjadi satu acuan ya second home-nya gitu loh, untuk belajar bisa berinteraktif dengan teman-teman yang senasib ya kalau kita katakan gitu. Iya, iya. Kan seperti yang tadi awal saya ceritakan, sebenarnya kan yang paling apa ya, yang paling buram itu adalah di saat-saat kita itu didiagnosa ya. Ya. Jadi yang memang nggak ada gejala, tiba-tiba kok terdiagnosa kanker paru. Apalagi waktu itu didiagnosanya stadium 4 gitu loh. Ya kan. Jadi itu benar-benar buram banget gitu loh. Jadi benar-benar buram banget. Jadi kita juga nggak ngerti gitu loh sebenarnya kanker paru itu apa. Lalu kemudian treatmentnya itu apa. Apalagi pada waktu itu mama tuh terdiagnosa di bulan Juni 2021 di saat Delta lagi tinggi-tingginya Iya, gitu loh. Jadi Oh. kita pun cari dokter juga susah, susah, susah. kemana-mana juga susah gitu. Mm-mm. Dan memang saat itu kan akhirnya kita mencari-cari informasi. Akhirnya saya ketemu dengan Tante Catherine, Tante Oh, Catherine Tante Catherine ya, Catherine suaminya yang almarhum Pak Pak Hadi, Hadi ya. Oke. ya almarhum Pak Hadi gitu loh. Akhirnya kami diperkenalkan dengan Cis Paru gitu loh. Yang kemudian yang menjadi narasumber kita lah, sumber informasi kita lah. Jadi yang pertama itu benar-benar menguatkan itu dari sisi informasi sih. Informasi bahwa oh ya udah ini treatmentnya kanker paru itu seperti uh, uh, A, B, C, dan D. Iya. Dan yang benar-benar menguatkan itu daripada Cisparu itu sebenarnya bahwa kadang-kadang tuh orang tuh apalagi saat itu kita terdiagnosa stadium 4 ya. Jadi kan kalau orang tuh yang awal-awal terdiagnosa apalagi nggak tahu mengenai cancer, udah stadium 4 tuh kayak vonisnya udah vonis kayak mati gitu loh ya, meninggal Pasrah. ya kan ya. Mhm. Nah, tapi kalau kita melihat sebenarnya di teman-teman di Cisparu gitu loh, banyak yang misalkan stadium yang sudah lanjut itu mereka masih memiliki hidup yang bagus dan juga memiliki survival yang panjang juga gitu loh. Ada yang sampai 5 tahun ke atas gitu, even ada yang 10 tahun ke atas juga gitu loh. Bahwa Iya. itu yang benar-benar menguatkan sih. Jadi bahwa apa yang di dalam pikiran kita itu ternyata tidak seburuk yang kita pikirkan gitu loh. Iya. Bahwa vonis daripada cancer itu tidak sama dengan bahwa kematian gitu loh. Dan kemudian ya diperkuat dengan banyaknya teman-teman kita yang di Cisparu itu yang sudah misalkan ya kita anggap sebagai jenderal-jenderal bintang 4 itu mereka itu memiliki survival yang juga lumayan lama gitu loh. Dan itu yang memberikan kita kekuatan bahwa oke, we can fight gitu kita bisa Survive. bangun lalu kita juga bisa
memiliki hidup yang baru gitu loh, yang tidak seburuk yang kita bayangkan sebelumnya, karena sebelumnya itu ya kita nggak tahu apa-apa gitu loh. Dan itu memang sumber-sumber daripada Cisparu itu yang menguatkan dari sisi daripada treatment yang harus diambil, dan juga dari sisi apa ya, kesaksian-kesaksian sih dari teman-teman di Cisparu yang walaupun sudah ada bintang lanjut, tetapi mereka masih tetap survive dan memiliki semangat hidup yang tinggi sih. Iya, jadi CISC ini memang ya diperuntukkan ya untuk teman-teman ya, mungkin teman-teman di luar sana mungkin bertanya apa sih sebenarnya CISC itu gitu kan. Yang biasa disebutnya kalau orang-orang yang ini kan ngomongnya yang lebih mudah gitu, yang lebih gampang diingat CISC gitu. Pada CISC gitu kan. Nah, kalau bahasa ininya kan Inggrisnya kan memang Cancer Information and Support Center gitu. Jadi kita memang memberikan informasi, memberikan satu semangat ya untuk bisa menyemangati pasien gitu. Yang paling penting kan semangat ya Bu Yanti ya. Betul, Kalau betul, kita betul. sudah, ya Semangat. kan? Kalau Hmm. kita sudah terkena sakit gitu, kalau misalnya kita punya support system, kita ada teman-teman yang selalu memberikan kita dukungan, support gitu kan. Memberikan dukungan kan tidak berarti harus berupa materi ya. Jadi Ya, memberikan kita informasi yang tepat guna, yang bisa kita jadikan acuan gitu. Kemudian kita juga bisa ada satu interaktif dengan dokter. Karena kalau kita yang namanya berobat ke rumah sakit, berobat ke dokter, itu kan waktunya kan terbatas ya. Jadi kita nggak bisa ngobrol panjang lebar sampai kita bisa sampai berjam-jam ngobrol sama dokter. betul. Kasihan pasien yang lain nunggu di Iya, luar. betul. Tapi kalau misalnya kita di grupnya WA grup Baru. yang di Paru di CISCID, kita bisa gitu, bisa bertanya, oh ya dok, ini ada masalah seperti ini, dan belajar juga dari teman-teman lainnya, ya kan? Teman-teman yang tadi seperti Handra katakan bahwa sudah bintang 4, ya kan, mereka kok tetap eksis, mereka kok bisa tetap semangat. Nah itu Iya, karena memang dari kita saling menguatkan, kita bisa belajar pengalaman teman-teman, akhirnya kita juga, wah dia bisa, masa gue nggak bisa, ya kan gitu, ya kan? Dia aja benar. udah stadium 3 loh, stadium 4, tapi kok dia bisa tetap bertahan. Lah saya baru stadium 1, stadium 2, masa saya kalah, kan gitu. Akhirnya kan mindset kita Semangat kita. berubah, ya kan? Benar sih. Mindsetnya sih, apalagi kan kalau orang-orang yang benar-benar baru terdiagnosa itu kan buram, dan mereka itu ya benar-benar, maksudnya ya kita pengetahuannya masih awam lah, bahwa kalau misalkan udah cancer kayaknya udah nggak ada harapan nih dan sebagainya. Tapi ketika dia masuk ke dalam C paru, ya sebenarnya masih ada loh harapan gitu loh, bahwa masih banyak teman-teman kita yang memang survive dan memiliki semangat hidup yang tinggi juga gitu loh, untuk survive di dalam hidup ini gitu. Iya, jadi harapan itu selalu ada ya bagi kita Benar, yang masih mau bertahan, bagi kita yang yakin bahwa kita sembuh gitu. Jadi harus selalu kita tanamkan juga di mindsetnya kita. Saya sehat, saya sembuh, saya pasti bisa kan begitu ya. Jadi bukannya kita sok-sok gitu, tapi memang kan tubuh kita ini kan milik kita. Jadi harus kita yang kontrol gitu ya kan. Boleh cancer timbul di dalam tubuh kita, namun kan kita yang bosnya. Bu Yanti yang benar, bosnya kan, yang harus bisa memanage gitu. Ya kalau kita kan yang namanya manajer kan dia harus manage ya, manage staff gitu kan. Nah, you boleh kerja sama saya, tapi kamu harus menuruti aturan-aturan yang berlaku. Nah, artinya kanker itu bisa kita manage juga. Oh ya, kamu diam-diam ya di dalam tubuh saya. Kamu jangan banyak-banyak bertingkah gitu kan. Kalau kamu bertingkah nanti awas ya gitu kan. Jadi ya kita damai aja deh gitu, berdamai Iya, dengan kanker ya. iya. Akhirnya dia juga kan, oh iya nih orang baik juga ya dia ini. Nah dia nggak kasih saya makan yang aneh-aneh kok gitu. Jadi kita yang harus bisa gitu. Kita tahu makanan ini kurang baik buat tubuh kita, ya kita hindari ya kan. Tapi kalau memang kita tahu, oh ya tubuh saya butuh gizi ini ya kita harus konsumsi. Jangan sampai, oh kena kanker, katanya nggak boleh makan daging. Ya udahlah, aku jauhi, nggak usah makan daging lagi sama sekali. Ya nggak juga kali, ya kan? Nah, kita boleh icip-icip dikit-dikit, tapi jangan sampai berlebih kan begitu ya, Wianti ya. Makan Betul. itu
Tapi sebenarnya kembali lagi ke diri kita, apapun harus ada keseimbangan, ya kan? Kita nggak boleh yang namanya yang happy juga nggak bisa sampai kita happy berlebih, ya kan? Sukanya ini, wah saya suka joget sampai berlebih. Saya suka makan durian tiap Enggak. hari. Itu kan juga nggak boleh kan Bagus, gitu. bagus. Ya, jadi betul-betul kita harus kembali ke bagaimana kita harus menjalani pola hidup, pola makan, ya kan, pola pikir kita gitu. Jadi memang semua tuh kembali ke diri kita ya, kalau memang mau sehat kan begitu. Terus sekarang gimana Handra? Handra tetap aktif di dalam ini ya, dalam WA group untuk acara-acaranya, ikutin event-eventnya, dan bagaimana? Iya, jadi ya kalau saya sih ya kami dan saya dan mama itu kan kalau setiap ada event kami datang gitu loh. Dan kedua itu sebenarnya juga sering sharing-sharing lah mengenai apa mengenai treatment-treatment dari kanker paru. Karena kalau saya lihat itu sebenarnya kan kanker paru itu ya sudah ada lah tata laksana yang harus dilakukan gitu loh untuk mendapatkan apa ya hasil lah ya yang diharapkan gitu loh. Tapi kan kadang-kadang tuh orang itu kan masih terpaku dengan ya banyaklah godaan-godaan lah ketika apa menjalani treatment ya karena satu yang karena katanya lalu kedua karena nggak sabar mengenai hasil kok udah melakukan treatment kenapa hasilnya masih begini-begini aja gitu loh. Tetapi kan treatment itu kan sebenarnya sudah dilakukan melalui riset ya oleh para dokter bahwa ada step 1, step 2, step 3, step 4, step 5, step 6 gitu loh bahwa ya sampai dengan step 6 baru kelihatan loh hasilnya gitu loh. Nah, jadi itu ya saya berusaha untuk sharing-sharing lah mengenai treatment-treatment yang tata laksana lah yang sebenarnya harus dilakukan gitu loh untuk mendapatkan hasil yang diharapkan gitu loh. Karena masih banyak sebenarnya misunderstanding lah di maksudnya ya di penyintas-penyintas kanker paru mengenai ya the whole rumors yang ada lah gitu loh. Karena kembali lagi sih bahwa di dalam dunia perkankeran itu begitu banyak rumor lah dan katanya-katanya. Jadi kami sendiri juga kadang-kadang juga bingung sendiri sebenarnya yang benar itu yang mana sih gitu loh. And then orang kadang mengatakan kanker ya, kanker itu kantong kering. Is it? Nah, itu kita waktu Bu Yanti itu sudah menggunakan BPJS atau masih untuk ininya masih bayar pribadi atau bagaimana? Jadi sebenarnya gini, kami juga pengen sharing juga sih sebenarnya Ya, bahwa mama itu ya kembali lagi Tuhan tuh baik Nih. kepada mama dan amin. juga kepada keluarga kita gitu. Yes. Bahwa tadi yang mukjizat yang bahwa mungkin banyak orang itu ketika mereka diperiksa lebih lanjut dari X-ray ke CT scan lalu ke PET scan itu banyak yang stadiumnya malah meningkat gitu loh. Yes. Ada di KGB ternyata yang cuma di paru-paru adanya di kelenjar getah bening tambahan nih Iya, dan sebagainya. Akhirnya meningkat gitu loh. Nah, kalau mama kan case-nya dari stadium 4 malah turun gitu loh ke stadium 2B lalu ke iya. stadium 2A. Nah, itu benar-benar kayak mukjizat Tuhan banget untuk hidup mama gitu dan juga untuk keluarga kita. Nah, kembali lagi juga sebenarnya dengan pencobaan ini tuh Tuhan tuh sudah menyiapkan gitu loh. Menyiapkan untuk mama gitu loh bahwa oke, di umur 5, 67 Mami. 67 ya? 66 sih sebenarnya. Iya, Di 66. umur 66 tahun itu Mama dia dikasih pencobaan gitu loh. Iya. Dikasih pencobaan kanker paru gitu loh. Nah, 2 tahun sebelum kanker paru itu, Mama itu saya masukin ke asuransi. Insurance, oke. Ya, jadi tuh nggak ada apa, Mama itu masuk asuransi di umur 64 tahun Iya. gitu loh. Jadi tuh kita tuh nggak ada Nggak apa ada pikiran nggak apa, ada pikiran nggak ada apa. pikiran apa. Tadi tuh Mama tuh eh, sehat banget gitu loh. Iya. Bahwa mau dikasih jalan 3 kilometer pun juga dia bisa jalan. Sanggup. Jadi nggak ada apa, nggak ada apa. Pokoknya ya dia masuk aja deh
asuransi gitu Iya. loh. Ya udah di umur 64 tuh mama masuk asuransi. Ya masuk asuransi dan di umur 66 tuh terdiagnosa gitu loh. Jadi benar-benar kayak Tuhan tuh Kasih udah bencana. menyiapkan banget gitu loh Iya. bahwa eh, ketika dia memberikan pencobaan ini bahwa Tuhan juga sudah menyiapkan pelurunya gitu loh. Bahwa Iya, sudah Tuhan menyiapkan apa ya zirahnya gitu loh bahwa ini amunisi, iya, loh iya. kamu punya peralatan Mhm. untuk menyelesaikannya gitu loh. Dan menyelesaikan itu ini loh sudah dipersiapkan ini uangnya, ini dokternya, ini sistemnya ya, ini segala keperluan yang dibutuhkan oleh mama gitu loh. Jadi Tuhan baik banget sih Baik. untuk mama gitu loh. Jadi kayak dari stadium, dari financials, lalu ketika dari kemo pun juga mama tidak pernah kayak transfusi darah, Enggak lalu juga rambutnya juga rontok. nggak rontok gitu loh. Dan minum obat target terapi pun sekarang itu kan kadang-kadang tuh orang tuh kadang-kadang suka gatel atau Iya. apa Mhm. tangannya kering dan sebagainya. Mama nggak ada Oke. gitu loh. Mama nggak ada, Mhm, normal mhm. normal gitu loh. Mama normal gitu loh. Jadi sekarang jalan deh 2 kilo. Sekarang mama bisa dia jalan 2 kilo. Lalu kemudian naik dong ke tangga di busway yang tinggi itu. Iya, bisa. Bisa. Oh, udah Bisa. bisa ya? Bisa. Ya, luar Jadi biasa. tuh Tuhan baik banget sih untuk Yes. kehidupan mama. Melalui Mhm. pencobaan ini Tuhan tuh sudah menyiapkan Mhm. segala sesuatunya untuk mama gitu loh. Jadi eh, tidak apa ya, maksudnya obat yang diberikan oleh dokter pun juga cocok untuk mama tanpa efek samping yang apa ya, yang parah ya, atau yang nggak bisa ditolerir untuk mama gitu loh. Jadi kalau kita ngelihat mama itu ya sekarang udah layaknya hidup normal gitu loh. Jadi mau jalan kemana bisa, Bisa. mau mau olahraga jalan 2 kilo itu bisa gitu loh. Jadi Tuhan udah menyiapkan sih segala sesuatunya gitu loh. Ya, jadi kalau misalnya kita yang Nasrani itu Tuhan memberikan cobaan atau memberikan apa yang bisa kamu tanggung, bisa kamu pikul itu sesuai dengan kekuatannya kita, kemampuannya kita. Nggak mungkin dia memberikan kita yang lebih dari yang bisa kita tanggung ya. Betul. Oke, menarik sekali ya. Kita mungkin akan break sebentar ya, pendengar setia Radio Good News. Mungkin Anda ada yang ingin ditanyakan, boleh menghubungin ke admin dari Good News dan kita juga membuka pertanyaan untuk di chat, di kolom chat untuk teman-teman di ruang Zoom ini. Kita akan kembali setelah lagu yang satu ini. Kak Hilda, silakan diputarkan sebuah lagu. Kita break sebentar. Tetap stay tune. Ya, saudara, sangat menarik. Jangan kemana-mana ya. Karena sakit kanker itu mungkin bagi orang mematikan, menakutkan. Tetapi percayalah, ada impian yang masih dapat kita kejar. Seperti pujian yang akan kita dengar dari seorang putri Aryani. Kita dengarkan bersama. Senja yang datang di ujung langit, hadirkan jingga yang cemerlang, seperti hangatnya sang mentari, ku tersenyum menikmatinya. Ukir semua mimpi-mimpiku dalam angan-angan yang indah. Ku berjuang dari rasa sakit, sirnakan ragu di hatiku. Seperti cabar ku kan terbang menembus awan,
kembali lagi bersama dengan saya Valencia Maria dari CISC di dalam program orkestra obrolan ringan seputar kesehatan dan kesejahteraan kita bersama. Kali ini kita sudah kehadiran Ibu Yanti dan Handra ya yang sudah memaparkan begitu banyak ketika Bu Yanti terdiagnosis terkena yang namanya kanker paru-paru, dan ini sudah sangat menarik. Kita masih menunggu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di Radio Good News, dan kita juga akan kembali mengundang Bu Yanti dan Handra untuk berbincang-bincang bersama dengan kita saat ini. Silakan Bu Yanti dan Handra. Ya, Siap. ya siap. Bu Yanti, tadi kita sudah berbincang panjang lebar ya. Ini sangat mengedukasi untuk teman-teman semua bagaimana kita harus menyikapi ketika kita terkena sakit. Yang intinya adalah seperti Bu Yanti katakan bahwa Bu Yanti ya yang sendiri yang memutuskan. Kita sendirilah yang harus menjadi decision maker ya. Bukan orang lain, bukan dokter. Dokter boleh memberikan treatment kepada kita, namun diri kita sendirilah yang akan memutuskan saya mau sembuh. Saya pasti yakin dokter ini menyembuhkan saya. Itu ya Bu Yanti ya. Itu yang harus kita motivasi ya kepada diri kita sendiri. Kalau kita nggak bisa motivate diri kita, mungkin sulit juga dokter men-treatment kita gitu. Kalau kita udah, sehat gak ya saya ya nanti ya. Nanti kalau udah kena kayak begini, kapan ya? Sometimes ada juga yang mengatakan, dokternya bilang saya tinggal 3 bulan loh umurnya. Saya katakan, hey, come on. Yang bisa menyatakan kamu kapan meninggal itu bukan siapa-siapa. Kita nggak pernah tahu kapan kita dipanggil. Ya kan? Tuhan yang akan menentukan. Namun kita mana ada yang tahu manusia bahwa saya itu bakal meninggal itu akibat sakit apa. Orang sakit kanker belum tentu meninggal akibat kanker loh. Banyak sekali yang terjadi di CISC itu. Orang sakit kanker masih berbicara, masih bercengkrama dengan kami. Nggak taunya 1 minggu saya mendengar beliau sudah dipanggil Tuhan. Bukan karena kankernya. Namun yang disayangkan beliau menyeberang jalan ditabrak. Nah, itu ada kejadian seperti itu. Nah, inilah yang membuktikan kepada kita bahwa kita sakit kanker, mau sakit apapun sebenarnya bukan penyakit kita yang akan menghantarkan kita kembali ke Tuhan gitu. Itu bisa saja terjadi karena kita kena yang sakit lainnya, ataukah kita mungkin ceroboh ya kan, terjatuh, kecelakaan, itu semua kita nggak bisa ada yang tahu. Nah, ya mumpung kita masih ada kesempatan, kita masih diberi waktu, lakukan yang terbaik, ya kan? Seperti saat ini Bu Yanti mau berbagi, mau bersaksi, mau memberikan suatu kekuatan ya, satu semangat baru bagi teman-teman di luar sana. Mungkin orang-orang di luar sana ada sebagian yang sakit dan aku nggak bisa ya, gimana ya? Aku harus mengikuti perjalanan pengobatan saya sehingga saya tuh nanti bagaimana ya ke depannya gitu. Sometimes orang berpikir sakit kanker pasti mati. Pastilah semua sakit pasti akan mati. Kita nggak tahu. Kita masih kepastian gitu kan. Nah, mati itu adalah satu kepastian. Lahir, hidup, mati itu kepastian gitu. Tapi kalau kita untuk sakit penyakit, apakah itu bukan satu kepastian? Kita harus bisa menjaga, harus bisa mengantisipasi, aware terhadap diri kita gitu kan. Jadi ya memang semua harus kita yang atasi dulu gitu, bagaimana caranya gitu. Nah, ini saya lihat ada nih, apakah ada dalam ruang Zoom ini yang mau berinteraksi bersama dengan Ibu Yanti? Silakan boleh raise hand. Ada yang mau ngobrol-ngobrol? Bentar, saya coba cek. Di ini ada pertanyaan nih, Kak Valencia. Ya, silakan Kak Hida. Ya, kalau yang lain dari awal itu mereka berikan merasa terberkati ya. Ya. Motif untuk testimoni yang disampaikan sangat menguatkan dan semangat yang luar biasa itu boleh tertular kepada pendengar semua acara orkestra kita pada pagi hari ini. Nah, ini ada yang bertanya. Nah, saat terkena CA paru, gejala yang dirasakan apa? Sebenarnya tadi sudah kita
dengar ya dari seorang Ibu Yanti, tidak ada gejala apa-apa. Nah, lalu ya selanjutnya dia bertanya, apakah ada pohon atau faktor genetik atau keturunan dari keluarga? Ini pun juga sebenarnya sudah di ini ya, tetapi nanti mungkin bisa diulas sedikit aja. Nah, yang selanjutnya dia tanya, untuk stadium 4 menjadi stadium 2, apa yang menjadi tolak ukur dari dokter? Apakah dilihat dari hasil lab atau yang lainnya? Ya, terima kasih. Boleh saya silakan kepada Ibu Yanti atau Handra. Iya. Jadi kalau menjawab pertanyaan pertama, yang ada nggak sih gejala gitu loh. Jadi itu untuk gejala batuk itu enggak gitu loh. Jadi eh, batuk pun juga sebenarnya batuk kecil-kecil aja gitu loh, bahwa tidak sampai kayak batuk berdarah Enggak. atau sesak napas itu enggak gitu loh. Kalau misalkan batuk ya itu kadang-kadang kita juga agak ini ya, maksudnya kesaru ya dengan asma yang mama punya juga gitu loh. Karena seperti yang saya bilang itu bahwa paru itu kan sebenarnya tidak ada saraf di paru, dan kebetulan tumor mama itu ada di paru kiri yang paling ujung, Atas. yang paling atas. Sehingga untuk case-nya mama itu terdiagnosa pada saat medical check up. Yang kedua, untuk faktor genetik atau keturunan. Jadi itu genetik atau keturunan ini sebenarnya tuh masih abu-abu sih, karena untuk case-nya mamanya mama gitu tuh jadi tuh kayak nggak dituntasin gitu loh, apakah itu karena kanker hati atau sirosis hati, jadi kita nggak tahu gitu loh. Jadi untuk keturunan itu jadi sebenarnya masih abu-abu juga buat kami, apakah itu ada faktor genetik atau enggak. Tapi untuk saat ini tuh kami melihat bahwa mama itu kanker paru itu karena satu em, faktor dari lingkungan, di mana sebagai preokupasif dari customer-customer yang datang ke rumah kami untuk membeli rokok, lalu kedua juga faktor lingkungan dari faktor polusi. Itu yang menyerang bagian tubuh mama yang paling lemah, di mana memang mama itu kan dari kecil itu adalah ada asma, itu jadi sering batuk, dan itu yang menyerang mama itu loh. Lalu kemudian ketiga, untuk stadium 4 menjadi stadium 2, apa yang menjadi tolak ukur dari dokter? Jadi, tolak ukur dari dokter itu kan selalu pasti itu adalah medis. Bahwa ketika untuk penerapan stadium itu ada namanya TNM. Jadi T itu adalah ukuran. Lalu M itu adalah penyebaran ke kelenjar getah benihnya ada atau enggak. Lalu M itu adalah penyebaran ke organ lain selain paru itu ada atau enggak gitu loh. Nah, berarti untuk T, jadi awalnya di stadium 4 itu ketika kita melakukan CT scan setelah daripada X-ray. Dan kita melakukan CT scan itu mungkin dokternya salah baca gambar ya, ketika dokternya salah baca gambar yang ketika paru itu ternyata tuh jadi di tulang klavikula kita, di tulang ini itu di belakangnya ternyata ada paru gitu loh. Jadi paru itu gede gitu di dalam tubuh kita karena isinya udara gitu loh. Karena isinya udara jadi gede gitu loh. Dan ketika dia melihat paru di belakang daripada tulang klavikula, dia kira itu tumornya itu ada di tulang klavikula gitu loh. Dan ketika sudah beda organ, tulang dan paru-paru, berarti M-nya itu naik jadi 1. Jadi M1. Dan ketika M sudah 1, jadi T, N, dan M sudah 1, itu langsung stadium 4. Jadi udah nggak babi-bu lagi, M1 langsung stadium 4. Jadi, dan karena ada di paru dan di tulang, gitu loh. Nah, setelah itu kami ganti dokter. Jadi kami beda rumah sakit, lalu ke PET scan. Dan di PET scan, kemudian dicek lagi, nggak ada penyebaran ke tulang. Berarti M-nya dari 1 jadi 0 lagi gitu loh. Nah, itu kembali lagi berarti bukan stadium 4 karena M-nya jadi 0 gitu loh. Nah, udah di 0. Lalu kemudian sebelum dioperasi, mama itu di CT scan lagi. Semambi saya bilang, dok, liatin dong tulang klavikulanya waktu di CT scan, ada atau kagak?
Mhm. Ya udah, akhirnya dia bener-bener ngeliatin tuh tulang klavikulanya. Ada atau kagak? Oh, nggak ada, dia bilang. Itu kayaknya gara-gara tumornya itu ada di belakang tulang klavikula. Dokter yang pertama kali yang salah diagnosa itu mungkin salah baca gitu loh dia bilang. Karena memang deket-deket banget gitu loh. Oke. Lalu kedua, CT scan dan PET scan itu tidak bisa melihat otak. Nah, kalau udah otak, itu udah beda organ lagi. Makanya sebelum dioperasi, Mama juga MRI otak Hmm. untuk ngelihat ada di otak atau kagak. Nah, di otak kagak ada. Berarti M-nya jadi 0 lagi. Nah, sekarang yang berurusan adalah T sama N nih. T adalah ukuran, lalu N adalah kelenjar getah beningnya. Nah, pada waktu PET scan, kelenjar getah beningnya itu kagak ada. Cuman, ingat bahwa segala sesuatu itu tidak bisa mengalahkan dari mata manusia. Ya. Jadi segala sesuatu tidak bisa mengalahkan dari mata manusia. Mau daripada foto, pakai iPhone dan sebagainya. In the end of the day, yang bilang bagus itu adalah mata kita sendiri ketika ngelihat itu bagus atau kagak. Ya. Jadi yang menentukan akhir-akhirnya itu adalah dioperasi, diambil semua, dilihat di lab pakai mata langsung. Nah, itu yang menentukan diagnosa akhir. Nah, pada saat dia diagnosa akhir, itu tumornya diambil, diukur lagi, diukur di lab. Oh, jadi ukuran itu yang paling akhir itu 5 cm. Walaupun sebelumnya dari PET scan bilang 6. Mm-mm. Tetapi dokter mengacu kepada yang dilihat oleh mata manusia, which is yang sudah diambil, kemudian diukur ulang. Karena dia percaya bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan mata manusia ketika dia ngelihat sendiri gitu loh. Nah, itu yang pertama. Udah, berarti T-nya udah selesai tuh. Ukurannya berarti 5 cm. Nah, kelenjar getah beningnya gimana? Nah, kelenjar getah bening pada waktu dioperasi, dokter itu ngambil sampling yang terdekat-terdekat dari parunya. Dia ngambil 4 atau 5 deh, atau 6. Dia ngambil yang terdekat-dekat, sama itu dibelek tuh sama dia. Dibelek, lalu dimasukin patologi, ada nggak tuh sel kankernya di situ? Dan ternyata kagak ada. Di PET scan memang dibilang kagak ada. Tetapi kembali lagi, bahwa setahu saya dari klinis dokter, yang paling dipercaya itu adalah kalau kita benar-benar itu ngelihat mata kita sendiri, masukin ke lab, dicek satu-satu, itu ada kankernya atau kagak. Karena dia bilang bahwa imaging itu masih ada kekurangan. Makanya pada waktu diambil dari pada saat dioperasi, itu semua kelenjar getah beningnya itu diambil juga, yang dekat dengan paru-paru tumornya Mama, itu diambil, udah dibuka langsung semuanya, ada atau kagak tuh kelenjar getah beningnya. Dan beruntungnya kelenjar getah beningnya kagak ada. Berarti otomatis N-nya aman, 0 lagi. Nah, berarti N-nya 0, M-nya juga 0, lalu T-nya ukurannya 5 cm. Ketika di ukuran 5 cm, berarti itu menjadi T2B N0 M0, maka menjadi stadium 2A. Jadi memang prosesnya itu benar-benar medis gitu loh, bahwa dari stadium 4 menjadi stadium 2 itu benar-benar dilakukan proses yang medis gitu loh. Jadi menggunakan PET scan, menggunakan CT scan, lalu diambil, lalu masukin ke patologi, lalu dibelek-belek tuh kelenjar getah beningnya ada atau kagak. Jadi itu memang prosesnya itu panjang gitu, dan prosesnya itu benar-benar tuh medis untuk sampai ke menjatuhkan stadium ini stadium berapa gitu loh. Karena itu akan menentukan treatment Mama selanjutnya. Kalau misalkan ada penyebaran ke kelenjar getah bening, maka Mama itu perlu diradiasi gitu loh. Nah, itu sih. Jadi untuk menjawab tolak ukurnya apa? Nah, itu tolak ukur yang benar-benar medis yang dilakukan oleh dokter untuk dari stadium 4 menjadi stadium 2 sih. Gitu sih. Iya, terima kasih Hendra. Kemudian ini dari Dokter Mega ya, semangat ya Bu Yanti, tetap berdoa dan dukungan keluarga yang hebat
harus tetap makan yang enak ya Bu Yanti. Teman saya bapaknya juga kena kanker paru, sudah dioperasi, kemo dan radiasi dan sekarang tetap survive sampai 7 tahun. Jadi tetap semangat Bu Yanti dan Semangat. keluarga. Iya. Ini juga Dokter Mega bertanya, apakah di keluarga Bu Yanti ada yang merokok? Awalnya Bu Yanti Nggak ada. walau tidak ada gejala atau faktor apa ya, karena perokok pasif atau bagaimana. Tadi sudah terjawab ya Dokter Mega ya. Ini karena orang-orang yang beli rokok langsung dinyalakan Isep di rokoknya di situ. depan gitu, langsung ngus gitu ya. Nah, kemudian ada lagi yang mau bertanya di sini. Saya coba cek. Selamat pagi. Ya, Bu Menteria, semoga lekas pulih ya. Lagi nggak enak badan ya, si Bu Menteria. Kemudian dari Pak Filipus Sodikin, sharing yang sangat menguatkan saya. Senang sekali kalau kita ikut apa ini? Kalau kita ikut apa katanya Tuhan. Iya, luar biasa. Dari Ibu Jungli, kita percaya apa yang direncanakan oleh Yang Maha Kuasa adalah yang terbaik. Jadi kita jalani hidup ini dengan sukacita. Cepat pulih ya Bu Menteria juga ya dengan Bu Yanti. Mariana, to everyone, saat terkena CA paru, gejala yang dirasakan Bu Mariana tadi mungkin sudah terjawab ya, nggak ada gejalanya. Apakah ada pohon faktor? Ya, ini enggak ada juga. Kemudian untuk stadium 4, oh ya tadi ya berarti yang dipertanyakan ya, tolak ukur dari dokter, dilihat dari hasil labnya. Oke. Ya, kemudian ada lagi, mana? Ya, nah, kembali lagi kepada kita ya. Jadi ya memang kalau memang sudah seperti ini ya, beruntungnya Handra ini sangat-sangat baik, sangat mau gitu mempelajari ya, mau tahu sampai ini lama-lama nih Handra nih udah melebihi dokter ini, sudah mengetahui. Artinya kalau misalnya ada teman-teman yang terkena CA paru, mungkin butuh apa sharing ya, boleh tuh menghubungi Handra ya, karena sudah pengalaman ini beliau ini, udah tahu oh ya nih ternyata ada TNM gitu ya, itu kan luar biasa loh, nggak semua orang ngerti. Jadi ya itulah kita manfaatnya kita kalau misalnya kita sebagai pendamping pasien, caregiver ya kan, kita yang harus lebih aktif ya Handra ya. Kita harus bisa aktif, kita bertanya kepada dokter karena sometimes mungkin dokter juga kalau kita nggak bertanya, dokter berpikir ini pasien sudah paham, sudah mengerti kan begitu. Tapi kalau kita mau bertanya, memang kita kan harus bisa membantu juga untuk menegakkan diagnosis ya. Udah ini apa kita harus tahu lah gitu bagaimana sih sebenarnya seluk-beluk penyakitnya yang pasien yang saya dampingi ini gitu. Nah, itu luar biasa sekali. Iya. Nah, ini di Kemenkes ini selalu menekankan kepada kita semua bahwa kita ini semua harus cerdik. Ya memang kita harus cerdik ya sekarang untuk menyikapi kalau terkena sakit kanker gitu. Nah, cerdik ini adalah satu slogan ya. Cerdik ini sendiri C-nya Handra tahu ya. C-nya apa? C, cek kesehatan secara berkala. Jadi ketika kita sehat ya maupun yang sakit maupun pasien, kita harus tetap yang namanya kita masih sehat, kita cek kesehatan kita. Maybe kita pagi hari bangun tidur, kita cek aja kolesterolnya kita atau kita cek tensinya kita ya kan. Tensinya kita hari ini berapa gitu. Kalau kita sudah ini merasa badan kurang yang sedang tidak baik-baik saja, mungkin kita bisa datang ke lab ya, kita ceklah kolesterol, kita ceklah kita punya gula darah, itu semua harus dilakukan secara berkala ya. Kemudian E-nya tadi sudah ada, E-nya apa? Handra. Bu Yanti. E adalah enyahkan asap rokok dan asap-asap yang polusi-polusi tadi ya, yang bisa menyebabkan karsinogen. Nah, R-nya apa? R adalah rajin berolahraga. Aktivitas ya. Kita tidak bisa yang namanya duduk, Maria nggak bisa lah, saya kan orang sibuk, saya orang kantoran, duduk di belakang laptop, tiap hari saya hanya kerja. Jangan salah, saya nyetir, capek. Kalau Anda sedang menyetir ya, untuk teman-teman yang di perjalanan,
Pas lampu merah, tepuk saja tangan Anda ya. Kita bisa tepuk-tepuk tangan. Iya, Artinya apa? iya. Kita untuk membantu melancarkan peredaran darah kita ya. Ini dengan tepuk-tepuk kan berarti kita massage buat tubuh kita. Nggak Iya. perlu kita ke tempat massage. Kita bisa Hmm. massage sendiri ya. Kita Iya, bisa iya. menyegarkan ininya kaki kita ya. Kalau saya sekarang kalau bangun tidur, terima kasih ya tangan saya. Atau saya mau tidur, terima kasih kaki sudah membawa saya jalan berkilo-kilo. Terima kasih mulut saya sudah membawakan acara gitu. Jadi kita selalu berterima kasih kepada tubuh kita. Betul. Karena tubuh kita ini milik kita. Kalau kita saja kan orang kadang-kadang kalau kita melakukan sesuatu, kalau saya dapat 2M, 2M-nya itu makasih Mbak, makasih Maria, itu 2M ya kan. Nah, saya juga harus berterima kasih sama tubuh saya yang sudah membantu saya ya kan. Terima kasih tangan sudah membantu saya memotong sayur, memasak buat anak-anak kan begitu ya. Nah, kemudian D-nya apa? D-nya apaan? Deteksi, Diet deteksi bukan? diet seimbang Oh ya. iya. Jadi kita harus diet seimbang. Diet seimbang itu bukan berarti saya melakukan diet yang seperti saat ini banyak sekali kan. Orang diet supaya kurus, supaya lebih ramping ya kan, nggak mau gemuk supaya ini bukan ya. Diet seimbang adalah kita mengkonsumsi makanan yang baik buat tubuh kita, apalagi kita tahu bahwa kita adalah merupakan survivor kanker ya kan. Makanlah sesuatu yang baik buat tubuh kita. Kalau memang kita hari ini ada makan daging, kita nanti bisa lakukan makan sayur diperbanyak ya. Kita makan buah-buahan karena sayur dan buah itu kan baik buat tubuh kita. Namun kita juga jangan sampai lupa dengan mengkonsumsi yang namanya protein ya kan. Protein tetap harus ada. Jadi daging boleh tapi tidak berlebih gitu. Nah, kemudian setelah diet seimbang, I-nya apa? Ini apa? Nggak tahu. I-nya itu harus istirahat yang cukup ya. Saat ini kita sudah zamannya sudah zaman modern ya, high tech, kita sudah menggunakan yang namanya gadget, di mana-mana orang pegang gadget. Malam hari kadang-kadang masih chatting, bahkan orang-orang menjadikan malam itu menjadi pagi. Jadi kita kayak hidup sebagai kalong ya. Kalong itu kan gitu, malam hari dia akan sibuk gitu kan. Nah, tapi kalau pagi hari dia tidur gitu kan, kita terbalik ya jadinya ya. Kalau memang harus istirahat, kita harus istirahat ya. Apalagi kalau pekerjaan yang seperti menyita pikiran gitu kan. Itu kalau misalnya saya semalam kurang tidur, pagi ini kita berjumpa pasti saya lemes. Pasti ngomongnya nggak enak. Pasti kita nggak ini, pasti ketahuan gitu Iya, auranya kan iya. begitu. Jadi istirahatlah yang cukup. Cukup. Jauhkan handphone kita dari sisi kita ketika kita tidur ya. Karena handphone ini kan juga menyebabkan radiasi kurang baik buat tubuh kita, buat ke kepala otak kita ya. Kemudian K-nya apa? Kelola stres. Nah, K yang paling penting ini justru. K adalah kelola stres. Jadi kita harus bisa mengelola stres ya kita. Kita harus bisa menempatkan hal-hal baik. Kita harus mengubah mindset-nya kita. Orang membicarakan kita, biarkan saja. Orang bilang, kamu kan begini, gini, gini. Dia terkena tulah itu karena dia kena kanker tuh, dia kena tulah, dia disumpahin orang apa. Biarkan saja. Biarkan. Yang tahu kan kita, ya kan? Nah, Betul. yang tahu kita bukan orang lain gitu. Jadi kita harus bisa mengenali kanker kita juga, kita berobat dengan tepat, kita tetap harus mengikuti anjuran dokter, itu yang paling penting. Dan harus kita ingat, kanker bukan penyakit mistis ya. So, kita tetap berobat secara medis ya. Mungkin dari Handra dan Bu Yanti mau menyampaikan take home message yang terakhir ini untuk teman-teman pendengar. Iya, jadi pertama mungkin ya pasrahkan semua ke Tuhan. Jadi bahwa Tuhan yang memberikan pencobaan ini dan percaya bahwa Tuhan juga sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk kita bisa menjalanilah proses ini. Lalu kemudian kedua,
itu adalah mengenai deteksi dini sih yang saya pengen tekankan ya, bahwa cancer itu something ya, kadang-kadang kita berpikir bahwa kita bisa mencegah cancer. Tetapi bagaimana kita bisa bilang kepada misalkan anak usia 3 tahun, kok kamu kena kanker darah gitu loh. Bahwa kamu ya dosa aja umur 3 tahun, dosa apa sih? Lalu Iya. kemudian kamu makan apa sih 3 tahun ini? Paling juga minum susu gitu loh. Kok masih kena kanker darah gitu loh. Jadi kadang-kadang ya tidak bisa kita 100% itu menghindari namanya cancer gitu loh. Karena dengan umur manusia yang semakin panjang, bahwa probabilitas kemungkinan untuk terkena cancer itu sebenarnya semakin tinggi gitu loh. Tapi yang bisa kita lakukan itulah sebenarnya ketika kita apa ya, berpotensi tinggi. Jadi contohnya misalkan kita mengenali bahwa bagian tubuh kita yang paling risky yang mana gitu. Contohnya mama paru atau yang misalkan yang lain mana gitu loh. Bahwa kita harus sering-sering check up tuh. Karena dengan teknologi yang semakin canggih, semakin juga berjalan, semakin terdeteksi dini, itu peluang juga untuk Sehat. sehat kembali itu semakin besar gitu loh. Jadi dua itu sih yang saya pengen share. Satu adalah bahwa kembali lagi tadi Ibu Valencia bilang bahwa cancer itu bukan penyakit mistis dan bukan karena kita kena tulah, bahwa Tuhan itu selalu punya rencana ya di dalam segala pencobaannya ini, dan kita percaya bahwa Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatunya. Lalu kedua, kita juga harus perlu mengenali diri kita sendiri sehingga kita bisa mendeteksi dini. Karena cancer itu kita tidak bisa 100% kita cegah, karena itu something yang bagaimana kita mengconvince orang anak usia 3 tahun dan kenapa kamu kena kanker darah gitu loh. It is very difficult gitu loh sih. Yes. Jadi itu dua poin yang saya pengen bagikan di hari ini ya, mengenai pasrahkan ke Tuhan, dan kedua deteksi dini sih. Terima kasih Handra, Ibu Yanti atas kesempatannya kita bisa bertemu, bisa berbagi ya, kita bisa memberikan edukasi kepada teman-teman di luar sana ya. Semoga saja cukup kita aja lah yang terkena kanker ya Bu Yanti ya. Jangan yang lain-lain. Kalau yang lain-lain tolonglah lakukan yang namanya deteksi dini, screening Betul. awal ya. Iya. Karena pencegahan akan lebih baik daripada pengobatan Betul. ya. Oke, kita sih masih mau ngobrol panjang lebar ya, tapi waktu jua yang memisahkan kita. Sekali lagi terima kasih. Saya Valencia Maria dari Kasih. SC. Mohon pamit dan terima kasih atas semua yang sudah hadir di sini. Saya kembalikan kepada Kak Hilda. Ya, sekali lagi saya juga dari tim Radio Good News mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita Ibu Yanti bersama dengan Pak Hendra yang sudah membagikan dengan luar biasa. Kita tambah ilmu lagi ya Bu Valencia ya. Betul sekali. Tiap hari Senin kita pasti tambah ilmu. Ada banyak sekali masukan ya. Bahkan di tengah kita juga masih ada Pak Filipus yang minggu lalu sebagai narasumber. Ya, saya yakin. Iya, Pak Sodikin. Apa kabar Pak Sodikin? Sehat selalu Pak Sodikin. Luar biasa. Ya, biarlah kita Luar biasa. Baik. ya, biarlah kita yang ada di Zoom ini boleh bagikan linknya, kasih tahu kalau ingin info tentang seputar cancer ada di sini di setiap hari Senin, benar ya Kak Valencia? Betul sekali. Dan mungkin saya boleh titipkan sedikit untuk teman-teman pendengar Radio Good News ya, mungkin bisa dicatat, kita ada di website ya untuk CISC, www.cancerclubcisc.org untuk detailnya, untuk lebih mengerti apa sih sebenarnya yang ada di dalam komunitas pasien kanker ini gitu. Ya, oke, saya rasa semuanya sudah mendengar ya. Ada pertemuan, ada perpisahan ya, karena waktu dan ada kegiatan lainnya. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita kepada narasumber yang luar biasa, kepada host kita Kak Valencia, kepada Pak Filipus, kepada Bu Lisia, Ibu Mega, Ibu Lis, Ibu Mente Abuta-Buta, Ibu Mariana, Ibu Jungli, dan juga Pak Barita dan seluruh pendengar Radio Good News yang kasih dalam Tuhan.
Sekali lagi kita semua akan pamit undur diri, tapi sebelum kita pamit dengarkan satu lagu yang juga menjadi kekuatan buat Pak Filipus. Ku tahu hari esok, kata lagu ini ya. Dan kita selalu dengar bahwa sehabis hujan ada pelangi. Ku tahu hari esok akan menjadi hari yang indah. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita akan bertemu. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Aku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Oke, terima kasih semua. Izin live ya. Terima Selamat kasih. berkarya, Hasra. Sehat Terima selalu, kasih. Yanti. Ya. Tuhan berkati. Haleluya. Shalom.